Solusinya apa kalau tidak boleh membakar sampah? Belum ada solusi. Nggak pernah saya menerima jawaban yang pas dan memuaskan untuk saya. Yang bantaran Sungai Pusur itu kan jadi wisata tubing itu. Bermula dari sungai yang kotor, kita inisiasi untuk bersih dan manfaatnya untuk tubing dan sebagainya. Dan sampai detik ini masyarakatnya, ekonominya setidaknya bisalah terangkat. Dan kebetulan juga, keranjingan juga untuk memerangi sampah. Besinya 1 kilo kita catat 1 kilo. Oh gitu? Iya, 1 kilo itu nanti harganya berapa diwujudkan dalam buku tabungan, dicatat dalam buku tabungan. Sampahku tanggung jawabku, bukan tanggung jawabmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nggih, seorang sosok wanita penggiat lingkungan. Ibu nggih, leres nggih Bu nggih. Bu Nina, sambut Bu Nina. Ya, assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Bu, ini langsung aja ke pertanyaan pertama mengenai bank sampah ya Bu ya. Iya, siap. Bank sampah itu sebenarnya apa tuh Bu? Kalau ada tuh biasanya bank ini bank itu, kok ini ada bank sampah. Ya. Sepil tuh Bu, apa bank sampah itu Bu? Kedengarannya kayak gimana gitu ya Mas? Iya. Bank sampah, direktur bank sampah. Wih. Belakangnya sampah gitu kan. Unik gitu loh Bu. Unik juga orang enggan. Iya, malu mungkin. Oh. Direktur bank sampah gitu. Nek bank tok masih lah, nek ada bank sampah gitu. Itu adalah mungkin memang jiwa-jiwa orang yang hanya yang terpanggil aja yang mau bergelut di situ. Karena apa? Itu adalah orang yang memang harus punya rasa cinta lingkungan. Betul. Itu dulu, tidak ada pamrih, tidak ada jiwa yang kotor itu menjijikan gitu. Itu memang harus jiwa-jiwa seperti itu yang mau bergelut di bidang sampah. Karena waktu itu kita juga prihatin, lingkungan kita itu wes darurat sampah lah Mas. Ya, darurat sampah. Waktu itu saya tinggal di pinggir sungai yang orang semau gue buang sampah, BAB, limbah mandi, keluarga, iya wes semua masuk situ. Komplit. Sungai jadi kotor. Dan kebetulan saya kerja di PT Tirta Investama, Aqua. Ya, gitu. itu yang waktu itu pabriknya sebelahan dengan rumah. Jadi dekat dengan Aqua tadi ya Bu ya. Terus gayung bersambut, saya kerja di situ. Waktu itu saya masih di produksi, saya belum pindah ke logistik kayak gitu. Gitu. Jadi gayung bersambut dari PT Tirta Investama sendiri support penuh dengan lingkungan. Jadi apapun yang dekat dengan perusahaan. Betul, gitu ya, apapun ya. yang bisa mereka support, mereka bantu untuk lingkungan, mereka support. Gitu. Itu terus ada satu LSM yang digandeng Aqua untuk menangani itu. Khusus sungainya biar sampah kayak gitu. Limbah lah ya Bu, Nah, limbah gitu. sudah difasilitasi, waktu itu pemerintah sama sekali belum nggak hadir, apalagi kayak gitu nggak mungkin hadir. Kan. Saya realitanya saja seperti ya, itu. Bu. Jadi sempat jenengan pernah mungkin melapor atau gimana, tapi tidak ada respon. Ya. Alhamdulillahnya di tempat saya bekerja satu hati dengan saya. Jadi support, ya, Bu, ya. Support apa yang bisa mereka bantu, mereka bantu. Itu pun untuk mencari relawan istilahnya seperti yang rela nanti yang mau aja itu sulit. Susah ya Bu ya. Sulit ya. Ini jangan sendiri tuh Bu atau gimana itu waktu ya adalah teman-teman kayak gitu tapi nggak banyak. Nggak banyak. Kita mulai dari sekitar pabrik di 3 desa. Diinisiasi 3 desa. Dibentuk satu kelompok-kelompok kayak gitu. Gitu. Iya, dinamakanlah bank sampah seperti itu. Jadi awalnya dari
kepekaan panjenengan, lingkungan yang sekitar kotor, jenengan kotor seperti itu. Ada saya diskusi dengan tempat saya bekerja, perusahaan jenengan ya, dari perusahaan juga sudah ada pemikiran seperti itu. Iya. Jadilah gayung bersambut seperti itu. Ada LSM yang memang dibiayai perusahaan untuk membimbing kita. Mensupport itu ya. Iya, Bu. membimbing kita hingga jadi satu bank sampah seperti itu. Jadi waktu itu baru ada 3 desa. Karanglo, tempat suami Karanglo, saya. iya. Terus desa Keprabon. Iya, sama Polan Harjo. Itu berdekatan Bu lokasinya? Iya, berdekatan. 3 desa itu kita satu wilayah inisiasi gitu ya. Diinisiasi 3 desa dulu dicoba kayak gitu. Ya susahnya amat sangat susah. Luar biasa ya. Luar biasa. Dikumpulkan 1 RT, datang, ada snack, ada minum, wes sudah komplit. Gitu. Tinggal duduk, dengerin gitu ya. Dengerin, ayo berjalan, ayo gitu. Ini 20 orang, oke. Let seminggu 18, let seminggu ini 3 orang. Paling itu nek bagi saya tidak apa-apa, berarti ini adalah satu seleksi alam. Betul. Ya. Di antara 20 itu ternyata 3 orang yang benar-benar, saya nggak butuh orang banyak yang mau terjun ya. Tapi dengan hati. Nuraninya ya Bu ya. Iya, betul. Itu kita jalan. Setelah jadi bank sampah, kita sistemnya kan rumah tangga milah sampah di rumahnya. Milah plastik ini. Jadi ini plastik, ini botol, kita kan sudah kita edukasi. Gitu. Jadi nanti kita jemput bola waktu itu, kita datang ke rumahnya, kita timbang, kita catat, ada buku tabungan juga. Oh ya, tabungan sampah? Iya, jadi misal besinya 1 kilo, kita catat 1 kilo. Iya, 1 kilo itu nanti harganya berapa, diwujudkan dalam buku tabungan, dicatat dalam buku tabungan. Jadi dibeli ya Bu ya? Iya, dibeli. Kita beli. Enggak cuma diminta aja gitu ya? Iya, enggak, kita beli, nanti bisa langsung diminta uang, bisa nanti ditabung. Jadi kebanyakan warga masyarakat itu ditabung, nanti kalau mau lebaran baru diambil, kayak gitu ya. Jadi solusi ya Bu ya, di rumah tangga itu. Iya, ya memang kalau dihitung nggak seberapa. Ya, tapi bisa paling tidak membantu. Ya, setidaknya seneng juga. Ternyata barang-barang yang tidak berguna, kelihatannya kan biasa dibuang di sungai atau dibakar kayak gitu. Ternyata ada nilai ekonomisnya. Betul ya Bu ya. Menghasilkan cuan lah ya Bu. Itu cikal bakalnya sungai di sepanjang Sungai Pusur itu jadi wisata. Sungai Pusur ya Bu ya namanya. Iya. Sepanjang bantaran Sungai Pusur itu kan jadi wisata tubing itu. Iya. Bermula dari sungai yang kotor, kita inisiasi untuk dibersihkan, bersih dan manfaatnya untuk tubing dan sebagainya, dan sampai detik ini masyarakatnya, ekonominya setidaknya bisalah terangkat. Terangkat ya Bu ya, bertambah lah ya daya ekonominya gitu. Siap. Gini Bu, sampah ya Bu ya, sampah konotasinya kan macam-macam ya Bu, kotor, cuci dan segala macam. Kemudian seorang ibu rumah tangga juga, aktivis juga, kerja juga. Kenapa Bu tidak berpikir kok ngurusi sampah itu loh? Mesti gak semua orang kan Bu itu. Butuh panggilan. Ibu kan juga aktivitasnya juga di perusahaan, di rumah. Kenapa kok Ibu langsung terjun, gak kusik-kusik gitu? Maksudnya kok langsung ini bagus nih, ini harus aku lakuin, ini gimana Bu perasaannya Bu? Ya itu tadi Mas, sudah terdidik untuk peka di lingkungan, peka di itu. Jadi nek lihat barang kayak gitu kok kotor itu ya. Kebetulan waktu itu saya tinggal di depan rumah saya itu ada orang yang nggak begitu waras. Walau pulang bawa plastik kotor dan sebagainya itu, jadi dijejer-jejer di tetangga dan sebagainya kan. Lihat kayak gitu kan sudah miris betul ya, prihatin ya Bu ya. Iya, kayak gitu tuh, makanya kan terus dari
ternyata dari perusahaan sudah memikirkan hal itu kayak gitu. Ya. Jadi ya. klop ya Bu ya, ketemu alhamdulillahnya ya? itu tadi ya. Kemudian keluarga gimana Bu? Keluarga Ibu ki apa gak ada yang Ibu kok repot-repot sih ngurusin sampah gitu? Dulu awal-awalnya tuh Bu. Ya, dulu anak-anak saya itu masih kecil, sekarang udah kerja. Dulu masih SD, masih sekolah SD. Ya Bu ya, masih anak kecil-kecil ya. Saya cuti saya itu biasanya saya gunakan untuk acara-acara seperti itu. Jadi ada sampah gitu. Ya, mungkin ada undangan ke sana untuk memperkaya wawasan kita, gitu. bertemu dengan sesama aktivis gitu ya, sampah lingkungan dan sebagainya. Pastikan hari tidak hari Ahad ya. Mesti selain hari itu lah saya harus ambil cuti. Gitu, jam hari kerja ya Bu. Iya, jam kerja. Mereka protes cutinya enggak ke sananya malah itu putranya Bu. Ya, dulu belum mudeng ya tak biarkan dulu. Terus yang paling kecil itu sering tak ajak ke sana. Biar tahu ya Bu ya kegiatan ibunya tuh apa sih gitu ya mungkin ya. Iya, jadi memang teman-teman itu sampai apa lo itu satpamnya kayak gitu satpamnya. Luar biasa. Iya. Jadi memang sudah diniatkan ya Bu ya. Paling enggak ya mudah-mudahan jadi amal jariah apa amin. Dari keluarga ya Bu ya. Kenapa kok dinamakan Semut Harjo Bu? Semut Harjo itu awalnya kebetulan kita itu kan berada di Kecamatan Polan Harjo. Polan Harjo, oke. Ya. Semut Harjo, semangat memungut sampah di Polan Harjo. Luar biasa. Jadi ada singkatannya ya Bu ya? Iya. Semut Harjo, apa semut iki Harjo? Itu pikiran saya loh, maaf loh Bu ya, pikiran saya seperti itu. Tapi ternyata ada singkatannya tadi. Semangat memungut sampah di Polan Harjo. Wah, keren. Nah, itu kan bisa ditiru teman-teman. Belum ada sih di selain di Polan Harjo satu paguyuban yang seperti itu. Itu kan nama satu paguyuban setelah kita ada beberapa bank sampah di setiap desa. Di Kecamatan Polan Harjo. Kecamatan Polan Harjo. Makanya itu kan kita itu satu paguyuban, satu kumpulan teman-teman aktivis. Ternyata waktu itu kan tiga desa baru desa. Kita berpikir ayo kita ekspansilah ke desa yang lain, desa lain seperti itu. Jadi nek mikir sendiri sama mikir orang banyak kan lebih enteng gitu ya Mas ya. Di tempatnya senjenengan mungkin ada permasalahan apa, di sini positifnya apa. Betul. Nanti bisa kita tiap saling bulan ya, ketemu gitu, tiap bulan ketemu gitu ada ya? Ya sharing ya, kegiatan apapun itu kita sering inilah komunikasi hingga saat sampai ini chemistry-nya sudah kena. Jadi udah kayak saudara gitu ya, Bu, ya? satu kecamatan sing penggiat sampah. Gara-gara sampah ya Bu ya? Iya, betul. Luar biasa. Iya. Bisa menjadi gini Bu, catatan buat kita semua nggih, bahwa hal yang selama ini kita itu lihat tidak bermanfaat atau mungkin tidak pernah kita pikir manfaatnya luar biasa. Jadi betul. Allah itu ngasih sesuatu nggak mungkin nggak bermanfaat ya Bu. Iya gitu betul. Ya, waktu itu gini, saya beragama Islam, tapi saya sendiri merasa kok saya belum banget di agama saya. Katanya, wah nanti nek orang hafal Quran itu masuk surga. Oh nanti nek berbuat baik terus masuk surga. Saya pikirnya, oh mungkin jalan saya itu lewat sampah. Amin, saya bisa masuk surga. Amin, gitu. matur wah Masya Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Seperti itu ya. Itu ya juga menjadi ini Bu, semangat buat kita agar lebih jaga kebersihan, karena kan ada juga tuh kalau kita tuh nggak menjaga, mengotori bumi ini, merusak, itu kan juga kita jadi manusia yang dolim. Iya gitu betul. Ya, Bu, ya. Merusak itu ya Bu ya, nggak boleh ya Bu. Iya. Oke Bu. Terus tantangan terbesarnya itu sekarang apa Bu untuk bank sampah ini Bu? Tantangan terbesarnya itu sudah dulu. Sudah dulu ya? Iya dulu. Dulu itu ya memang itu kita biasanya nek yang dari atas mungkin Pak
kepala desa bilang, Iya. ayo begini-begini, pasti manut. Iya. Beda yang ngomong cuma Nina kayak gitu kan, beda. Beda ya. Ayo begini, ngapain? Mbok wes ngurusi awakmu dewi. Kan seperti betul. itu. Nah, Ora kurang-kurang itunya. iya. Kalau orang Jawa begitu ya, Bu. Iya, itu seandainya pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan sebagainya itu seandainya maulah sedikit peduli seperti itu, sebenarnya masyarakat itu bisa kok. Bisa ya, Bu. Jadi memang harus ada power dari Yang pemerintah. menggerakkan Iya. atau bukan kebijakan ya, Bu ya. Iya, Gitu. nek dari kita penggiat seperti ini kan cuman ayo menghimbau, ayo mengajak seperti itu ya. Harusnya kan diperkuat dengan power yang ada di daerah masing-masing. Tapi alhamdulillah kan sekarang karena Indonesia itu darurat sampah. Itu sekarang kan sudah ada ketentuan-ketentuan, ada perda, ada macam-macam kayak gitu itu untuk setiap desa harus sudah menyelesaikan masalah sampah di tempatnya sendiri-sendiri. Karena gitu. kasihan di Troketon itu kan sudah penuh, sudah overload kayak gitu ya. Betul. Itu membantu kita juga. Dan alhamdulillahnya di tempat saya di Polan Harjo itu ada wakil DPRD yang duduk di kabupaten. Dan kebetulan juga Dewan ya, iya, ada. keranjingan juga untuk memerangi sampah. Oh gitu. Ya, saya lihat Pak Yudi namanya Pak Yudi Kusnandar. Iya. Utak gabung-gabung ke alat. Dokter Yudi bukan? Dokter Yudi ya? Bukan, Oh, bukan. Beda ya? Eh, itu kebetulan keponakan. Oh. Ya, ini cah iki ngopo saya gitu. Ngutak-utak. Ternyata dia buat insenerator namanya. Oh, Jadi pembakar alat. alat untuk bakar sampah tanpa asap. Minim gitu. asap, nek Minim tanpa asap. asap nggak mungkin. Mungkin ya, Bu. Minim asap. Mengurangi asap. Iyalah. Lah, sekarang nek saya misal edukasi untuk nggak boleh bakar sampah, ada perdanya begini. Terus saya tanya ke beliaunya, misal dinas lingkungan atau apa atasnya, ini terus saya harus bagaimana, solusinya apa kalau tidak boleh membakar sampah? Belum ada solusi. Oh gitu. Jadi nggak pernah saya menerima jawaban yang pas dan memuaskan untuk saya berbagi dengan teman-teman. Malah saya nek melarang jangan bakar sampah. Lah terus saya harus bagaimana? Saya kan mesti dibalikkan pertanyaan seperti itu. Nah, itu makanya saya bertanya kepada yang lebih ini ya. Berwenang lah ya. Gitu ya. Dan sampai detik ini belum ada jawaban yang memuaskan saya. Dan ternyata Gayung juga bersambut pas ada anggota dewan yang konsen ke sampah. Konsen banget. Bener-bener dia itu sampai hari ini detik ini bisa nanti dilihat di Desa Karanglo. Beliau di Desa Karanglo tempat tinggalnya. Sampai bikin ini dibuat seperti ini. Kok kurang begini? Kurang apa ya? Jadi ininya ini main terus. Ini enggak diutak-utak lagi buat yang baru. Sampai kemarin sudah pas ada alat sederhana yang murah yang bisa setidaknya Polan Harjo bersih. Oh gitu. Iya. Bikin sendiri, Bu? Bikin sendiri. Keren ya. Iya. Berarti salah satu tantangan terbesarnya adalah kemenangan, ya. Iya, betul. Dan keberpihakan kepada teman-teman relawan sampah. Ini mungkin didengar oleh mungkin Bapak Bupati dan jajarannya, kemudian gubernur ya Bu ya, dan sampai atas lah. Iya. Minimal kan Mas Randy kan kenal dengan Bapak Bupati. Nanti ini bisa dikirimkan ke Bapak Bupati. Oh, siap. Pak, permintaan warga panjenengan. Iya. Oke, Bu. Tadi ya, jadi memang perlunya sinergi ya Bu ya. Iya. Antara pemerintah dengan relawan, stakeholder semua ya. Karena betul Bu, kita kan pernah dengar
peristiwa kemarin di daerah yang lain sampah sampai dibuang ke tempat kita tuh Bu. Iya. Nah itu saya dengar Bu, saya dengar juga merasa nggak terima gitu loh, kotanya dia kok dibuangi sampah gitu loh. Akhirnya kan jadi ini Bu, apa namanya Bu? Apakah cuma gitu solusinya, dibuang ke tempat lain tanpa ada solusi yang lain? Lah. Padahal saya dengar-dengar itu ada alat yang bisa ngepres sampah, membakar sampah, dan ya mungkin nanti mudah-mudahan lah ya Bu, mudah-mudahan suara kita ini didengar, kemudian ada solusi terbaik lah buat kita ya Bu ya. Iya, siap. Tapi yang penting kita butuh Ibu dan teman-teman Ibu yang pokoknya orang-orang yang seperti Ibu inilah luar biasa ini mikir ke hal-hal yang tidak kita pikirkan gitu loh. Masya Allah. Ya, semoga diberi kesehatan saja kita nanti. Amin, Insya Allah bisa membantu. Kita siap kok kalau kadang diundang ke PKK mana Klaten dulu saya pernah sama teman-teman diundang ke bupatinya Pacitan juga. Oh iya. Iya, Bupati Pacitan pernah ngundang kita untuk kita sana. Tapi kadang saya malu. Saya sudah sampai Pacitan, tapi di tempat saya belum sampai ya Bu. Ya. Wah, lagi-lagi ini Pak Bupati gitu. Didengar Mas Bupati. Monggo ini teman-teman Klaten harus kita support. Masya Allah. Ya paling enggak warga Klaten lah ya Bu ya. Itu harus sering kita ya, makanya kita ajak Bu Nina ke podcast supaya menyuarakan apa yang selama ini Mbak Jenengan jadikan jadi misalnya tantangan ya Bu ya. Ada kesulitan apa ya, memang itu harus disampaikan Bu, karena supaya ya tadi masalah sampah teratasi. Oke Bu, next question Bu. Nah, selanjutnya bagaimana cara Bank Sampah Sementara Jo ini menjadikan sampah menjadi berdaya guna ataupun menghasilkan? Salah satunya seperti apa Bu? Bisa disepil Bu? Iya, sampah yang ada 3 kategori ya Mas gitu. Sampah yang layak jual. Yang kedua sampah yang layak untuk kreasi. Kreasi itu dibuat mungkin bunga, mungkin tas, kerajinan. Gitu. Terus sampah yang layak, yang residu, jadi sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Harus dibakar lah, dimusnahkan yang harus dimusnahkan seperti itu. Jadi sampah organik dan sampah non organik dibagi 2. Yang sampah yang organik yaitu tadi sampah organik bisa contohnya sisa masakan ibu-ibu. Oh gitu ya Bu. Terus kalau makan bersisa kayak gitu kan menyulitkan lingkungan kita juga kan. Ya sembarangan ya Bu ya. Paling kan masuk sungai, masuk tong sampah kayak gitu kan. Ini nek di tempat kita itu ada dibuat untuk kompos cair, lindi namanya Mas. Lindi ya Bu ya, kompos cair. Nanti ada brambang dirajang, terus ada pisang, sembarang barang itu media untuk membuat membusukkan. Membusukkan sampah tadi ya. Nanti selang waktu ini jadi lindi itu kayak cair, pupuk cair. Pupuk cair kayak liquid. Gitu. Liquid namanya lindi. Ya. Terus ada juga untuk maggot. Kita budidaya maggot itu nanti untuk pakan ternak, pakan ikannya Mas ini kan mahal, pakan koi dan sebagainya itu. Koi saya sekarang cuman saya kasih makan maggot. Ini solusi lele. Pencinta koi ya bisa pesan maggot di Bu Nina nih. Bisa juga maggot untuk itu kan protein tinggi. Kalau doyan bisa dimakan. Tapi saya nggak doyan. Ya disangrai. Gurih katanya yang suka. Belum pernah tapi Bu ya. Saya tidak doyan, jujur saja. Saya nggak percaya Bu. Kalau belum pernah ngerasain. Kalau teman saya benar-benar konsumsi itu. Oh iya. Iya, konsumsi. Mbak Indah namanya, di rumahnya Delanggu. Itu dia konsumsi santai banget makannya gitu. Cemil gitu. Iya, di gurih katanya. Disangrai, gurih katanya. Iya. Tapi itu nek yang dimakan
beda perlakuan. Jadi Oh, makanannya memang. terpilih lah, enggak sembarang. sembarang dilepok Iya, waton, iya, katanya. iya. Ya itu. Tapi saya walaupun sudah terpilih, mohon maaf saya belum doyan. Iya, seperti. Tadi Iya. Iya. belum resmi. Iya, jangan percaya nek enak karena saya juga belum merasakan. Tapi setidaknya seperti itu ada kalau ada kemauan, Iya. kita ada kemauan bisa kok di rumah sisa makanan daripada dibuang dan sembarangan ya, Bu. sembarangan menyebabkan lalat Penyakit, hijau lalat, kayak betul, gitu kan. iya. Mending kita Budayakan. budaya magot itu. Magot ya. Iya. Dan magot itu bisa dijual ya Bu ya. Iya, dijual Berapa Bu per kilo Bu itu magot? 7.000. 7.000. 7.000. Lumayan ya. Nah, 7.000 nek beli pakan koi berapa itu sudah. Mahal Bu. Nah, ya itu makanya saya milih tak pakani magot koi saya. Oh gitu. Ya, terus yang sampah non organik itu jadi nek botol disendirikan, kertas disendirikan, kardus disendirikan kan nilai jualnya lebih tinggi, Mas. Oh, gitu. Ya, terus Kumpulnya jadi satu gitu Bu, dipilah-pilah gitu Bu. dipilah-pilah. Kita kan di rumah gitu anggotanya bank sampah itu kita kasih tas pilah namanya. Ada tulisannya plastik, ada tulisannya gitu? kardus, ada tulisannya besi, kaca. Jadi membantu ibu-ibu rumah tangga untuk memilah dari Memilah. rumah. Oh, gitu ya. Jadi dicentelke di dapur kayak gitu. Oh, ini sampahnya masuk sini. Yang botol masuk sini, kertas masuk sini, seperti Uang itu. masuk sini gitu ya. Uang masuk sini. Iya, masuk Dompet. dompet, iya. Terus apa? Bungkus harimi, bungkus itu kan bisa dipotong-potong, dijadikan tas, jadi Oh, bisa? souvenir, Jadi iya. tas tuh? Iya, tas laptop kayak gitu. Dulu Bekas-bekas tuh bungkus harimi itu. di Desa Karanglo yang sudah mahir kita kan punya bank sampah dengan masing-masing cirinya sendiri-sendiri. Oh, gitu? Ya, kalau Keren ya ternyata. iya, kalau di bank sampahnya Rukun Santoso di Karanglo itu khususonnya itu pinternya itu bikin kreasi. Spesialisasi ya Bu ya. Bikin kerajinan gitu Bu. Jadi tas laptop, topi, bunga, Dari dompet. bekas tuh Bu. Iya. Wah, keren ya. Yang ngajarin siapa itu Bu? Yang ngajarin itu siapa? Dulu dari Ada ya? binaan dari Aqua juga. Oh, gitu. Pokoknya intinya dulu nomor 1 itu terima kasih sekali buat Aqua. Wah, Ya karena Aqua. ya memang Makasih, Aqua. Jadi sponsor kami. iya. bisa. Bisa ya Bu. Luar biasa ini. Ya nanti Wah. itu yang bisa jembatan untuk kita berkegiatan. Jadi memang mungkin kalau Spot penuh dulu ya, Bu. Spot penuh ya. berarti. dulu kalau tidak ada itu mungkin masih seperti itu. Desa-desa sekitarnya gitu mungkin masih seperti itu. Tidak berkembang gitu Iya, ya. tidak Stagnan ya. Iya, dengan betul. sampahnya gitu Iya. ya. Oke Bu Nina. Kemudian yang selanjutnya ya Bu ya. Setelah berdirinya bank sampah ini Bu di Pulau Harjo ini, adakah pola perubahan perilaku masyarakatnya sekitar Bu? Mungkin lebih peduli lingkungan atau gimana? Atau mungkin ada tetap abai gitu? Gimana Bu perubahan selama ini setelah berdirinya Semut Harjo ini? Perubahannya signifikan. Wah, berarti 180 derajat itu. Ya. Dulu jenengan kalau lihat tahun 2003, Ya. 2002 masyarakat itu masih nongkrong di pinggir kali wes ora isin Bu, BAB di Oh, iya? situ, nyuci di situ, wes pokoknya lihat pemandangan sekitar sebantaran sungai kayak gitu tuh wes Biasa ya Bu, enggak ya? banget. Ya, enggak banget lah. Jadi Ya. kalian biasa. beling itu jadi gitu Bu tiap pagi. Iya, iya. Jadi pernah saya ini ngelihat orang cekcok bertengkar itu gara-gara juga itu. Yang bawah baru nyuci, yang atas buang. Oh. Nah, itu rame sampai kelurahan. Sampai kelurahan Bu. Iya, Wah, sampai diadukan ke kelurahan bla 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 lah. luar biasa ya efeknya ya. Iya. Setelah ada edukasi dan sebagainya, jangankan untuk
buang air besar lah, mencuci sudah nggak malu Sudah kan. malu ya, Bu, ya. Karena apa? Setiap berapa menit ada ban gelinding karena ada untuk wisata tubing. Iya, Masa tubing. mau dipakai kayak gitu? Nggak ada wisata lumba-lumba ya, Bu. Iya, makanya sekarang nggak ada pemandangan yang bersih. seperti itu. Iya. Wah, keren. Wah, ternyata efeknya luar biasa ya, Bu Iya. ya. Jadi pada enggak punya rasa malu lah ya, Bu. Iya, itu loh yang Sembarangan itu ya, Bu. Oke, Bu, next ya, Bu ya. Apa yang menjadikan ciri khas Semut Harjo dan yang membedakan dengan bank sampah lain? nek Semut Harjo itu nek saya bandingkan dengan satu organisasi yang lain itu lebih ke kedekatan, benar-benar Personal lah, chemistry ya, Bu, antar anggota. chemistry-nya itu jadi seperti saudara. Jadi saya sama bendaharanya itu wis kayak kakak adik. Saya sama sekretarisnya itu wis kayak mbokku dhewe kayak gitu. Jadi Saking dekatnya ya, Bu, ya. pernah saya punya masalah yang gede banget. Itu ceritanya nggak sama bapak saya, nggak sama ibu saya, apalagi sama anak saya. Nggak. Sampai segitunya. Sampai iya, mereka pun kalau ada masalah telepon begini. Mungkin telepon suami saya itu, Pak begini. Jadi itu yang saya rasakan dan saya enggan melepas Semut Harjo itu seperti itu karena sudah ada satu chemistry. Di Aqua itu ada mungkin lain selain Semut Harjo ada Busur Institute, ada sembarang barang yang lain lah. Banyak ya, Bu, banyak ya. ada. Banyak cabangnya, banyak Aqua kan support enggak aja di lingkungan Oh, jadi itu. semua lini ya. Lah semua lini kan. Nah, Pendidikan, itu saya yang merasakan sendiri Ini berarti untuk iklan ya, Bu ya. iya, saya sambil iklan. Beliau kan salah satu Iya, juga staff saya di juga Aqua. sambil iklan. Ya, itu karena aku selalu mengalirkan kebaikan. Ya, mengalirkan kebaikan ke kita semua. Iya, seperti itu. Jadi chemistry-nya, Chemistry ya, persaudaraannya. lebih ke personal berarti ini. Jadi saya itu jadi ketua. Mungkin nek orang jabatan yang lain apalah ketua, nek ada undangan nih, harus saya yang hadir, harus saya yang tampil. Mungkin di tempat lain seperti itu. Nek saya ada undangan, misal suruh ngisi di kecamatan mana kayak gitu. Iya. Misal kecamatan Klaten Utara gitu Iya. ya. Padahal saya jam kerja, saya nggak bisa. Saya telepon, siapa yang bisa? Saya bisa. Ya wes mangkato. Oh gitu. Nah, jadi nggak ada. Saya itu malah bangga. Saya itu senang teman-teman itu bisa jadi seperti saya. Apalagi melebihi saya. Oh, berarti gak ada senioritas nggak ada ya? Nggak Semuanya ada. sama, Ya, semua harus bisa memimpin. Nek saya bangga teman-teman saya bisa memimpin, melebihi saya. Keren. Iya kalau itu tadi ya teman-teman, kalau kita punya beliau ini lebih dari 1.000 orang ini Klaten, wah luar biasa ini. Ini perlu. Tapi untuk masalah ini, Bu, pengkaderan ada. Ada. Anak-anak muda sekarang gimana, Bu? Ada. Ini mulai anak-anak muda sekarang yang belakang pabrik sudah mulai dikader juga. Oh, gitu. Jadi anak-anak muda bagaimana mereka itu juga harus mencintai lingkungan. Ora gur ubyang-ubyung, HP-an dan segala HP-an, terus apa sih nggak manfaat. Ya nonton konser, nonton ini boleh, gitu ya, tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban untuk lingkungan kita. Jadi sampahku, sampahku tanggung jawabku, bukan gitu ya, tanggung jawabmu. Seperti itu. Terus gimana Bu cara menarik anak muda untuk bisa ikut partisipasi di kegiatan persampahan ini? Ya itu tadi Mas, nembusi Karang Taruna. Oh gitu. Tetap lagi-lagi harus ada pemerintah yang kuat, pemerintah desa nek di kita. Lagi ya, iya itu gitu. yang memang support sekali, memang butuh sekali. Kita butuh yang seperti itu. Jadi memang butuh pemimpin di satu desa yang benar-benar punya power untuk menggerakkan anak muda, tua. Dan semua semuanya. elemen masyarakat ya, Iya, Bu. betul. Berarti dalam tanda kutip hari ini belum. Sudah mulai. Sudah mulai ya, Bu. Sudah Alhamdulillah, mulai, ya. luar biasa. Sudah mulai. Mungkin bisa ditiru di semua desa ya, Bu ya, di kecamatan, di
Klaten bahwa ternyata dengan adanya kita tuh ngelola sampah itu tidak sia-sia dan harus didukung ya Bu ya. Dan Bu Nina siap kok menjadi pendampingnya Bu ya. Siap. Wah keren. Iya. Masya Allah luar biasa. Bagaimana Bu caranya agar panjenengan dan teman-teman yang lain tetap mempunyai semangat dalam menghadapi ya tantangan, kemudian istiqomahnya itu gimana Bu ya, cara mupuknya seperti apa Bu? Di masing-masing lah. Dulu kita di tahun 2000 berapa? Covid itu loh Mas. 2020 2021 benar-benar kita drop down secara mental? Ya, mental down, wong banyak yang kena juga. Teman-teman kena, alhamdulillahnya masih diberi umur panjang ya, kayak Bu. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi mawet semua. Kita mulai dari nol lagi waktu itu Mas. Oh gitu. Kita tetap mulai dari nol lagi, wis memang sudah semua kan Mas, semua sekiranya bukan hanya bank sampah saja, semua kegiatan, semua ini kan memang kena imbasnya semua. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita merangkak lagi, kita pelan-pelan jalan lagi ya pelan-pelan. Ya tadi komitmen pokoknya saling lah itu tadi. Saya kok pernah kepotangan budi dengan beliau. Jadi kalau enggak ini kok enggak enak ya kayak. Lah bermula dari seperti itu lagi. Iya, jadi ayo bangkit lagi yuk bangkit lagi yuk. Gitu ya. Saya bilang gitu. Iya, ayo bangkit lagi. Ya refreshnya kayak saya minta tolong jenengan untuk kita piknik bareng kayak gitu itu. Iklan ya, ditunggu lagi Bu pengennya loh Bu. Iya. Pesan bis kami ya. Itu kan piknik juga belajar ya, kita belajar di itu ya Mas ya. Purwokerto ya itu. Iya, kita bareng-bareng di Purwokerto ya. Kita kita juga enggak Banyumas. Kita enggak menutup bahwa kita udah pinter kok. Enggak. Karena kita tetap perlu belajar. Mana daerah yang bisa kita datangi untuk belajar terjangkau, kita datang. Seperti itu. Jadi kita tetap mengasah semua. Jadi ayo nek agak ngelokro memang saya. Yuk piknik bareng yuk. Iya. Pokoknya di situ teman-teman. Yuk nanti WA Mas Randy yuk. Karena bisnya murah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nina. Kemudian gini Bu, lanjut ya Bu ya, kita lanjut. Apa namanya? Kita kan ini ada di Lapak Muslim Klaten Bu. Iya. Gitu ya, teman-teman pelapak yang mungkin juga melihat sisi ada kesempatan untuk garap sampah nih. Itu kira-kira untuk di Sumoharjo sendiri juga manajemennya gimana Bu untuk ngelola keuangan dan segala macam? Kita itu nek keuangan jenengan ngerti malah guyu nanti. Gitu. Kita itu jarang punya saldo yang banyak. Oh iya? Iya, kita itu nek berjalan sing penting buat RAB tek engko lak yo enek dalan. Oh gitu. Ngomong yakin kok kita itu. Ilmunya sing penting yakin ya Bu. Nomor 1 yakin. Tapi memang menghasilkan ya Bu ya sampah dia Bu ya. Iya. Jadi ya memang mungkin kita punya saldo 2 juta misal. Iya. 2 juta arep piknik iki apa ora nguyai segoro. Wis to engko enek dalane kayak gitu itu. Jadi mungkin ada sponsor, mungkin ada itu. Sponsor nih. Pokoknya besok Bu Nina sponsor kita loh ya. Pokoknya ngeri kita maulah mengalirkan kebaikan itu wis nanti datang sendiri kebaikan yang lain. Iklan Aqua. Masya Allah keren. Ini Direktur Aqua nanti tolong kita di notice ya. Ini Bu Nina udah rekomendasi ini. Oke Bu, kita udah banyak ngobrol tadi ya Bu ya tentang Sumoharjo. Di sesi terakhir ini ya Bu ya. Pesan dan kesan buat teman-teman Lapak Muslim Klaten, kemudian nanti juga masyarakat Klaten plus pemerintahan Klaten. Monggo silakan Bu. Untuk teman-teman Lapak Muslim Klaten. Lapak Muslim Klaten tetap istiqomah. Nomor 1 yakin istiqomah. Kalau apapun itu yang kita usahakan pasti ada hasilnya kok. Nggak mungkin nggak ada hasil. Kalau sekarang gagal bangkit lagi. Kalau sekarang terpuruk pelan-pelan berdiri. Nanti pasti bisa berlari. Keren siap.
Ya. Untuk pemangku jabatan, untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Mas Bupati, Mas Beni. monggo mbok kita orang-orang yang di bawah seperti ini disupport. Apapun itu kita terima supportnya, apalagi dana. Itu Siap. kita terimalah banget. Kalaupun support semangat dan kadang panjenengan mau turun ke bawah, lihatlah para aktivis, para relawan yang ya serela-relanya kita berjuang itu, didatangi aja kita sudah senang. Alhamdulillah. Iya, Betul. seperti itu. Wujud perhatian ya Bu ya. Iya. Dan untuk warga Klaten Bu tentang sampah monggo. Monggo lah warga Klaten, khususnya Polan Harjo dan umumnya seluruh warga Klaten, Indonesia, tanamkan di hati panjenengan masing-masing bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Betul. Sampahku bukan tanggung jawabnya pemerintah. Sampahku tetap tanggung jawab kita semua masing-masing yang menghasilkan sampah. Wah, keren. Ingat teman-teman, sampahku adalah kewajibanku ya Bu ya. Iya. Tanggung jawab kita bersama. Oke, teman-teman, ini tadi akhir dari podcast kita. Bu Nina, terima kasih sekali udah hadir di studio kami yang sederhana ini. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. didengar oleh para pemangku kebijakan. Dan insya Allah kami doakan juga Bu Nina selalu istiqomah, sehat, dan apa yang diimpikan, dicita-citakan oleh Bu Nina dan Semut Harjo bisa terijabah Allah. Amin, Jadi amin, ya amal Rabbal ibadah panjenengan alamin. dan teman-teman. Amin. Oke. Matur nuwun Mas Sama-sama. Randy sudah Amin. mengundang saya di podcast ini. Semoga nanti kedepannya panjenengan dan teman-teman tetap istiqomah, Amin, amin. semakin jaya di udara. Amin. Oke teman-teman, Bu ada satu lagi yang kurang. Iya. Buat teman-teman Semut Harjo loh Bu. Pesannya Halo gimana? teman-teman Semut Harjo, tetap semangat, tetap mengalirkan kebaikan. Wah. Oke, terima kasih sekali Bu. Tadi luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dari kami, mohon maaf teman-teman bila ada banyak salah ya Bu ya. Iya. Teman-teman netizen, kalau misalnya banyak salah dari kami, mohon maaf. Dan jangan lupa pantengin terus channel kami di Chevro Channel, YouTube-nya Chevro Channel. Ngobrol sok penting Bu. Nah, nanti jangan lupa dilihat video sampai habis, pasti akan banyak manfaat, dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Siap. Saya Randy, host malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun Bu Nina. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.